Oke, sekarang kita akan mulai. Nah, sebelum Miss mulai, Miss mau tanya, siapa yang masih ingat gerakan ampar-ampar pisang? Ayo, ada yang masih ingat gerak ampar-ampar pisang? Wah, Helen tidak ingat lagi. Wah, gampang loh gerakan ampar-ampar pisang kemarin. Nah, hari ini Miss mau uji coba. Miss mau lihat gerakan kamu. Nanti Miss akan lihat satu persatu gerakan yang student lakukan di rumah masing-masing. Jadi Miss akan putar, kemudian studentnya melakukan gerakannya. Nah, oke. Sekarang Miss putar sekali lagi. Lakukan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh penuh semangat. Miss akan nilai dari sini. Miss akan kasih tanda checklist di buku Miss Cehafni. Oke, Miss akan lihat dari sini. Sekarang semua boleh berdiri, Miss akan putar lagu ampar-ampar pisangnya. Ayo, boleh berdiri. Sebelum kita mulai lanjut pelajaran 7, Miss mau putar sekali lagi ini gerakan ampar-ampar pisang. Miss mau lihat, Miss mau kasih nilainya. Ayo Jin, Devin, Kalista, Nicholas, Andren, Valencia. Buka kamera video. Ya. Ayo. Iya Jin. Nggak bisa bangkit, Jen. Kakinya sakit, semalam jatuh. Jatuh kenapa, Jen? Jatuh karena lari-lari. Kenapa lagi nih? Nicholas, Andren, Valencia, ayo buka kamera video. Jin lain kali hati-hati deh. Lari-larinya hati-hati. Oke. Nah, semua sudah berdiri, Miss akan putar videonya. Oke, Miss akan kasih lihat videonya. Sebenarnya silahkan melakukan gerakannya dan Miss akan menilai dari sini. Miss akan melihat. Nanti Miss akan lihat gerakan siapa yang sudah good dan siapa yang sudah benar-benar hafal gerakan ampar-ampar pisang. Oke, coba ya berdiri semua ya. Sudah kelihatan layar Miss Cehafni? Miss akan putar. Wah, Jenny baru bergabung. Oke, sudah? Ready? Miss putar. 1, 2, 3, let's go. Kalian, saya akan memberikan gerakan senam di mana kalian akan lakukan di rumah. Jadi, tetap jaga kesehatan dan stay at home. Ampar pisang, pisangku baru masak, sabigi di burung bari-bari. Mangga lepok, batang kayu bengkok. Iya, tadi ada yang buka mikrofon. Kenapa? Videonya macet. Iya, Miss videonya. Oke, macet ya. Sekarang Miss coba putar sekali lagi ya. Miss putar sekali lagi. Coba Miss putar. Iya, Miss putar sekali lagi. Kalau macet Miss putar sekali lagi. Ayo. Sudah. Ayo berdiri lagi, boleh bangkit berdiri lagi. Miss akan putar sekali lagi. Tadi kan masih macet. Ayo, boleh siap-siap. Ayo tutup mikrofonnya. Oke. Sudah? Ready? Miss putar sekali lagi ya student. Ayo, let's go. Halo, selamat pagi semuanya. Saya selalu buat kalian. Saya akan memberikan gerakan senam di mana kalian akan lakukan di rumah. Jadi, tetap jaga kesehatan dan stay at home. Ampar pisang, pisangku baru masak, sabigi di burung bari-bari. Mangga lepok, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cacurupan. Bengkok dimakan api, apinya cacurupan. Nama batis untung dikitip di dawan. Oke, sudah cukup. Suara Miss masih kedengaran jelas ya? Macet, Miss. Agak macet lagi. Oke, coba ya. Miss kasih putar sekali. Macet lagi.
Macet lagi. Wah, bagaimana ini? Ampar pisang, pisangku baru masak, masak sabigi di burung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nambah batis untung, dikitip di dawan. Nambah batis untung, dikitip di dawan. Oke, cukup. Miss stop share dulu. Nah, itu dia. Miss tadi sudah lihatkan studennya. Good. Nah, sekarang Miss mau semua duduk yang rapi lagi. Ayo duduk yang rapi lagi. Duduk yang rapi. Kita akan lanjut belajarnya. Oke. Nah, sekarang boleh ambil buku cetak. Boleh ambil buku cetak dan buka buku cetaknya halaman 75. 75. Nah, hari ini Miss Jafni mau kasih student tugas. Tugas yang pertama itu mengerjakan uji kemampuan halaman 75 sampai 76 bagian pilihan bergandanya saja. Oke. Nah, diingat ya. Halaman 75 dan 76 bagian pilihan berganda saja. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, nah kemudian boleh lihat halaman 77. Di halaman 77 kita akan belajar tentang apa? Ayo, siapa yang sudah menemukan halaman 77? Aktivitas di air. Iya, aktivitas di air. Benar Helen. Nah, jadi hari Mau ditulis 75 sama 76 ya? iya, benar ya Sa, yang mau dikerjakan nanti boleh kasih tanda silang atau X atau boleh kasih tanda lingkaran untuk jawaban yang benar di halaman 75 dan 76. Kita lanjut ke halaman 77, pelajaran 7, aktivitas di air. Benar sekali tadi. Nah, jadi Miss mau share screen lagi. Lihat layar Miss, boleh diperhatikan layar Miss Cihafni ya. Nah, aktivitas di dalam air. Coba Miss mau Kenzo. Ayo Kenzo, coba kamu bacakan tulisan yang di layar Miss yang warna putih dan hijau. Kotak-kotak putih dan hijau. Renang adalah salah satu aktivitas ataupun olahraga yang dilakukan di dalam air. Dengan berlatih renang, kita dapat menjaga keselamatan di air. Nah, thank you Kenzo. Renang adalah salah satu aktivitas ataupun olahraga yang dilakukan di dalam air. Sekarang Miss mau bertanya ke studennya, siapa yang pernah pergi ke kolam renang? Boleh raise hand? Wah, Jin, ada Fania, oke ada Jolie, Louis. Nah, banyak sekali. Kalista juga pernah ya. Nah, jadi Miss mau tahu sekarang siapa yang sudah bisa berenang? Ayo, yang sudah bisa berenang ada? Boleh raise hand lagi. Wah, Albert, Darren. Oke, Miss mau tanya Albert. Albert sudah bisa berenang, Albert? Ayo, Albert sudah bisa renang? Sudah. Nah, gaya apa yang Albert biasa lakukan di kolam renang? Ayo coba buka mikrofonnya Albert. Ayo. Albert buka mikrofon. Gaya apa biasanya? Mau berenang cepat kan tangan kita harus seperti ini, Miss.
kayak petasan gitu. Petasan? Oke. Nah, jadi katanya Alban kalau berenang seperti petasan, harus cepat. Oke. Next, Miss mau tanya tadi ada siapa ya yang bisa berenang lagi tadi? Miss melihat tadi ada Jane bisa berenang. Oke, Jane. Coba buka mikrofon Jane. Biasa Jane kalau di kolam renang gaya berenangnya itu seperti apa? Seperti kayak menyelam di air gitu. Seperti menyelam di air. Sebenarnya dulu Jen nggak bisa berenang. Sekarang udah bisa kalau belajar di rumah. Wah, Jane sudah bisa. Oke. Miss bisa Ya. menyelam, Miss. Wah, bisa Miss bisa dong. Nah, jadi dengarkan Miss dulu. Miss tak boleh lama-lama, Miss. Nanti Miss tak bisa bernafas kalau di lama-lama di air. Iya, Alban. Kalau lama-lama di air, yang bisa bernafas di air itu siapa? Manusia atau ikan? Ayo, nanti kalau lama-lama di air ya Miss Cihafni jadi ikan dong. Nanti Miss Cihafni harus jadi ikan atau jadi putri duyung supaya bisa berenang lama-lama di air. Oke, nah jadi tadi Miss tanya, kenapa Miss tanya siapa student yang sudah bisa berenang atau siapa yang sudah pernah ke kolam renang? Nah jadi berenang itu adalah salah satu olahraga aktivitas yang dilakukan dalam air. Dan dengan berenang kita juga dapat menjaga keselamatan tubuh kita ketika sedang berada di sekitaran air. Misalnya studentnya sedang pergi bertamasya ke pantai, ke danau, ke sungai, atau ke kolam renang, atau ke waterboom, water park. Nah, jadi studentnya dengan bisa berenang akan menjaga keselamatan ketika berada di lingkungan tersebut. Oke, nah itu dia. Kemudian berenang. Saya pernah ke kota yang ada seluncurannya. Wah, yang ada seluncurannya. Nah, jadi Miss Chavin juga ingatkan kalau di kolam renang atau di permainan waterboom, water park, studentnya harus hati-hati, harus tetap menjaga keselamatan. Miss lanjut ya. Nah, jadi berenang itu manfaatnya banyak sekali. Lihat layar Missnya, coba yang Albert, layar putih yang ini yang warna kotak warna putih, coba kamu yang bacakan, yang warna putih paling atas. Ayo Albert, berenang membantu, ayo. Berenang membantu pertumbuhan badan. Oke, itu saja. Thank you Albert. Nah, berenang membantu pertumbuhan badan, jelas sekali. Makanya ketika anak-anak ketika masih kecil bisa di umur 6 sampai 10 tahun atau 12 tahun ketika belajar berenang, nah jadi sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh studentnya. Sangat berpengaruh sekali. Oke, bisa bertambah tinggi dengan berenang, bisa. Nah, itu dia salah satu manfaatnya dari berenang. Kemudian, Miss lanjut lagi manfaat yang kedua, warna pink. Ayo, yang baca kotak warna pink, Miss mau Helen. Helen yang baca. Berenang untuk menjaga keselamatan di air. Iya, benar sekali. Tadi juga sudah Miss jelaskan. Berenang itu dapat menjaga keselamatan di air. Itu yang tadi Miss jelaskan, jelas sekali. Jadi berenang itu sangat penting. Kita harus bisa berenang karena tadi itu untuk menjaga keselamatan ketika berada di sekitaran atau di lingkungan yang ada airnya. Oke, yang ketiga warna biru, coba Joli, kamu yang bacakan Joli. Berenang juga untuk mengikuti lomba ataupun olahraga prestasi. Benar sekali. Jadi siapa yang pernah menonton perlombaan renang?
Ada yang pernah menonton di TV atau di internet atau di YouTube perlombaan renang? Perlombaan anak kecil, anak dewasa, remaja, yang dewasa, atau yang sudah tua. Ada yang pernah menonton perlombaan renang? Ada? Wah, Albert pernah katanya ini. Nah itu, jadi berenang itu bukan hanya untuk bermain-main saja, berenang juga bisa menjadi sebuah olahraga prestasi. Nah kalau studentnya pernah menonton, kalau di Indonesia ada namanya PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, jadi berenang itu salah satu olahraga yang merupakan olahraga prestasi. Di Indonesia juga olahraga renang itu dijadikan sebagai olahraga prestasi. Jadi dijadikan sebagai perlombaan. Oke, nah kemudian yang keempat, kotak yang paling bawah coba yang bacakan itu Darren. Ayo coba Darren, boleh bacakan Darren? Berenang membantu pertumbuhan badan. Yang paling bawah Darren, warna orange. Berenang untuk menjaga keselamatan di air. Paling bawah sayang Miss, ini yang ada tanda panah yang Miss gerak-gerakkan ini yang warna orange, kuning-kuning. Ayo. Berenang untuk menjadi tumbuh sehat dan bugar dan kuat. Iya, itu baru benar Darren. Berenang untuk menjadikan tubuh sehat, bugar dan kuat. Jelas sekali. Nah, jadi tidak ada olahraga yang tidak bermanfaat. Pasti olahraga itu untuk menjadikan tubuh sehat, bugar dan kuat. Termasuk olahraga renang ini. Olahraga renang adalah olahraga yang paling diminati oleh banyak orang dan paling melelahkan. Kenapa? Karena seluruh bagian tubuh kita bergerak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua bergerak bagian tubuhnya. Sekarang Miss ingatkan lagi sama studentnya untuk manfaat olahraga. Saya tak bisa buka mata, Miss. Ketika berenang tidak bisa buka mata, harus buka mata dong. Jadi ketika berenang harus buka mata. Kenapa Miss? Karena kalau tidak buka mata nanti nabrak. Oke. Nah apalagi ketika masuk ke kedalaman yang lebih dalam lagi. Tapi di air itu nggak bisa buka mata, nanti matanya perih. Harus buka mata. Nah caranya kan ada itu kacamata renang. Manfaat dari kacamata renang itu apa kalau bukan untuk dipakai? Seperti itu. Jadi ketika berenang matanya harus dibuka, nggak boleh ditutup. Kalau nggak dibuka nanti nabrak orang, nabrak dinding kolam, nabrak tembok-tembok kolam itu ketika berenang. Oke, terus kemudian berenangnya bengkok-bengkok, tidak lurus ke depan. Seperti itu dia, kenapa harus buka mata. Oke, Miss lanjut ya. Kemudian lihat di halaman 79. Halaman 79, permainan di kolam renang. Nah, jadi di kolam renang bisa kita bermain atau melakukan permainan-permainan seperti di halaman 79. Ada 6 permainan yang bisa kita lakukan ketika berada di kolam renang. Kita mulai dari permainan yang pertama. Permainan pertama Miss mau yang baca itu Fiorentina. Ada Fiorentina? Fiorentina. 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 Halo Fiorentina. Miss, permisi ya, Vio lagi di toilet, bentar. Oke, kalau begitu kita ganti dulu nunggu Fiorentina. Sorry ya, lagi di toilet bentar ya. Oke, Ma, kita ganti sama Fania dulu. Ayo Fania dulu. Fania dulu yang baca. Permainan pertama. Permainan mencari rekan, berdirilah di pinggir kolam, dengarkan aba gurumu, dengarkan pula tiupan peluit guru, carilah rekan sesuai dengan jumlah suara peluit. Jika gurumu mengacungkan 2 jari, kamu harus mencari seorang temanmu
sehingga kamu berdua berpasangan. Iya, good. Thank you, Fania. Itu permainan yang pertama, permainan mencari rekan. Nah, jadi permainan ini ketika miss-nya atau gurunya meniup sebanyak 3 kali, prit, 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 atau mengacungkan jempol sebanyak 3, berarti kita harus mencari rekan sebanyak 3. Kalau 2 kali harus sebanyak 2 jumlah temannya. Nah, itu dia maksudnya permainan yang pertama. Permainan kedua, lomba berjalan di atas air. Coba yang baca Fiorentina. Tadi Fiorentina lagi ke toilet katanya. Sekarang Fiorentina yang baca permainan kedua. Ayo bersandar di dinding kolam. Lomba berjalan di air. Berlomba dari dinding belakang kolam sampai dinding depan kolam. Saat berjalan di dalam kolam, kamu tidak boleh mengganggu teman. Oke, kita lanjut ke baliknya lagi, halaman 80. Ayo Fiorentina, masih sama. Ayo berjalan cepat sampai tujuan. Sebelumnya kamu harus dengarkan aba-aba dari gurumu. Anak yang sampai ke dinding depan kolam terlebih dahulu, dia yang akan menjadi pemenangnya. Oke, good job Fiorentina. Thank you. Itu dia permainan yang kedua yang dibacakan temannya. Jadi ketika temannya membaca, semua harus ikutan memperhatikan dan ikut membaca. Nanti Miss akan tanya. Permainan yang kedua itu adalah berlomba berjalan di air. Jadi berjalan dari pinggir kolam ke ujung kolam. Siapa yang terlebih dahulu sampai, itulah pemenangnya. Next kita lanjut ke permainan yang ketiga, berlomba mengambil bola di halaman 80. Yang baca Miss mau Jin aja yang baca, Jin Clairen, ayo. Ayo bersandar di pinggir kolam. Perhatikan bola yang dipegang gurumu. Guru akan melempar bola, kamu harus mengejar dan mengambil bola. Awas jangan sampai bertabrakan dengan teman. Nah, thank you Jin. Ada dia permainan berlomba mengambil bola. Permainan mengambil bola ini, jadi gurunya melempar bola ke dalam kolam renang, kemudian studennya yang di dalam kolam renang itu berusaha berlomba berebut siapa terlebih dahulu yang mengambil bola. Nah, seperti yang ada di gambar ini dia contohnya. Oke, kita lanjut ke permainan yang keempat, lomba mendayung. Lomba mendayung Miss mau yang baca itu Catherine. Miss, Ya. kapan kita lomba itu, Miss? Lomba apa? Lomba yang Miss sebutkan di kolam renang. Oke, nah jadi Miss ingatkan dulu, kalau permainan yang di kolam renang ini kita tidak bisa lakukan sama-sama. Oke, kita hanya pelajari lewat buku saja. Nanti Miss akan kasih games untuk sebagai penggantinya. Karena permainan ini harus dilakukan di kolam renang. Sementara kita tidak bisa belajar di kolam renang. Lagipun kita masih dalam keadaan belajar di rumah. Oke. Nah, itu dia Jen. Nanti Miss akan kasih permainan yang lain sebagai pengganti dari permainan yang ada di kolam renang ini. Kita lanjut dulu baca permainan yang keempat. Miss mau yang baca itu Kathleen. Ayo Kathleen bacakan yang permainan 4 halaman 81 atau yang di layar Miss. Ayo Kathleen. Ayo berdiri pinggir lagi, Miss. Coba berjalan sambil tangan mendayung air. Badan agak membungkuk. Kedua tangan mendayung ke kanan dan ke kiri. Berjalan dan mendayung
sampai tepian kolam. Oke, thank you Kathleen. Itu lomba mendayung. Berjalan tetap ke depan di dalam kolam renang, tapi tangannya dimainkan sambil mendayung seperti itu. Oke, yang kelima, coba yang kelima, permainan kelima yang bacakan itu Miss Mau Yesa yang di halaman 82. Ayo Yesa yang baca. Ayo Yesa. Yang nomor berapa, Miss? Permainan kelima. Menggiring bola dengan tangan. Ayo carilah temanmu dan buatlah kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Setiap kelompok harus menggiring bola memakai telapak tangan. Setiap kelompok harus berjalan sesuai dengan cara yang sudah ditentukan. Bola digiring sampai tepi kolam lalu balik lagi sampai di depan teman sekelompokmu. Kamu berikan bola ke teman selanjutnya. Oke, thank you Yesa. Jadi permainan kelima ini menggunakan bola. Jadi bolanya itu digiring dengan teman-temannya. Itu dia yang kelima. Kemudian yang keenam di halaman 82, yang keenam yang terakhir itu bermain kucing dan tikus. Ayo terakhir yang baca itu Kalista. Kalista Angel. Ayo Kalista yang baca. Ayo berbaris bergandengan membentuk lingkaran besar. Kita bermain tikus dan kucing. Kucing dan tikus berlari sambil mendayung. Ayo bergandengan, dilanjut lagi Kalista. Ayo bergandengan membentuk lingkaran. Tikus keluar masuk lingkaran harus terlindungi. Kucing mengejar tikus harus dihalangi. Lingkaran besar berjalan sambil berputar. Iya, itu dia permainan yang terakhir. Jadi ada 6 permainan yang bisa kita lakukan di kolam renang yang tadi. Yang terakhir tadi bermain kucing dan tikus. Jadi satu sebagai tikus, kemudian kucingnya mengelilingi, ada yang membentuk lingkaran, ada yang di luar. Jadi berlomba tikus keluar masuk lingkaran harus terlindungi. Kucingnya mengejar tikusnya dan yang harus dihalangi itu tadi lingkaran itu melalui lingkarannya. Oke, itu dia 6 permainan yang bisa dimainkan di kolam renang. Sekarang Miss mau tutup share-nya. Miss mau kan hari ini ada tugas lagi selain mengerjakan uji kemampuan. Selain mengerjakan uji kemampuan halaman 75 dan 76, hari ini tugasnya adalah mengupload catatan 6. Nah, catatannya untuk hari ini belum ada, hanya mengupload catatan 6. Kemudian Miss ingatkan minggu depan kita akan ada PH2. Jadi belajar dari pelajaran 6. Oke? Jangan lupa untuk upload catatan hari ini, catatan 6, kemudian mengerjakan uji kemampuan halaman 75 dan 76 dari nomor 1 sampai 10. Minggu depan kita akan ada PH2. Next, Miss mau ingatkan nama-nama student. Ayo ini didengarkan Miss Cehafni. Nama-nama student yang belum mengerjakan tugas latihan di Google Form yang minggu lalu. Yang pertama ada Jason. Yang kedua itu Jenny juga belum kerjakan. Kemudian Jessica, Jocelyn juga belum kerjakan. Dan Michael juga belum kerjakan. Dan Nicholas juga belum kerjakan. Nicholas nanti kerjakan ya Nicholas. Kemudian Valencia juga belum kerjakan Google Form di minggu yang lalu. Oke, nanti Miss akan ingatkan ke wali kelasnya lagi. Oke, ini hari ini itu saja. Yang belum mengerjakan Google Form silahkan dikerjakan. Nilainya nggak ada loh di sini. Oke, siap. Itu saja untuk hari ini. Sebelum Miss tutup, semua buka kamera video. Miss mau ambil absen. Yang tidak buka kamera video nanti Miss tidak masukkan namanya ke absen. Oke, Jenny.
Jenny, Valencia, Nicholas, Andren, ayo buka kamera video. Dan ingat Valencia, Jenny, Nicholas, kalian belum kerjakan Google Form yang minggu lalu. Silahkan dikerjakan ya nanti. Sekarang semua buka kamera video, boleh berikan senyuman terbaiknya Miss. Mau ambil absen. 1, 2, 3, cheese. Wah. Good. Nah, itu saja hari ini. Nicholas, Valencia, Jenny, Jessica, Jocelyn, jangan lupa kerjakan Google Form yang minggu lalu. Belum ada Miss lihat kamu kirim fotonya dan kerjakan tugasnya. Oke ya, hari ini itu saja. See you student. Goodbye. See you next week. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye Peter, bye Helen, bye Nicholas, jangan lupa kerjakan Google Form ya Nicholas, bye, see you.